Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ucapan ribuan terima kasih kepada Akhi Al-Fadil pembawa acara, dan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program dan majelis pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau kita memperhatikan sejumlah sekian yang hadir pada malam hari ini, ternyata dapat kita saksikan memang semua lapisan dan jenjang usia, yang paling dewasa, yang sudah berumur, di kalangan para remaja, pemuda dan pemudi, dan di kalangan anak-anak kecil, hampir dapat kita pastikan bersama daripada peringkat usia 7 tahun ke atas sampai pada usia kira-kira dalam 60-70-an, yang walaupun dengan usia yang berbeda-beda dan juga dengan posisi yang berbeda-beda, dengan jawatan yang berbeda-beda, dengan kedudukan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dari sudut rupa mungkin tidak ada dua yang sama rupanya, daripada sudut kemampuan pun juga tidak sama, dari sudut keilmuan pun juga tidak sama, dari segi ubudiyah dan takwa pun juga tidak sama. Yang walaupun dengan perbedaan yang ketara antara satu dengan yang lain, tapi yang mundar-mandir di sana, yang sedang berbelanja, yang sedang makan, yang sedang minum, yang duduk dan yang berdiri, mempunyai matlamat dan juga mempunyai target dan tujuan yang sama. Daripada asal muasal yang sama, kepada target dan kesudahan yang sama, dan juga dengan tujuan yang sama. Sebelum kita jauh melangkah ke depan, saya berharap kepada yang mengikuti muhadharah atau kuliah kita pada malam hari ini untuk mematikan handphone terlebih dahulu, supaya tidak mengganggu perjalanan majelis kita. Yang walaupun sebagaimana saya katakan tadi, kita terdiri daripada berbagai unsur, daripada berbagai profesi dan juga daripada berbagai rupa dan bentuk, namun kita daripada asal muasal yang sama, kesudahan yang sama, dan juga mempunyai tujuan yang sama. Maka daripada tiga kesamaan tadi itulah yang mampu untuk menyatu padukan antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan kita boleh berkumpul, sehingga dengan kita boleh bersatu, sehingga dengan kita boleh berhimpun, yang tentu kalaulah kita sebut dengan asal muasal yang sama, baik yang ada kedudukan, yang tak ada kedudukan, yang ada jawatan, tak ada jawatan, yang ada pangkat, tak ada pangkat, asal muasal sama daripada setetes air mani yang kotor. Tidak ada seorang pun yang terkecuali daripada asal muasal yang sama, daripada setetes min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, daripada setetes air yang terpancut antara tulang belakang dengan taraib, dengan matlamat yang sama,
yang dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai fasilitas nikmat yang Allah bagikan, dengan berbagai anugerah yang Allah persembahkan, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, semuanya dapat menikmati, semuanya dapat merasakan. Apakah itu dengan udaranya, dengan airnya, dengan tanamannya, dengan tanahnya, dengan buah-buahannya, dengan makanannya, dengan minumannya, semuanya dapat menikmati, agar matlamat dan target tujuan kita diciptakan terlaksana dengan baik. Ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, itu matlamat. Sementara dengan kesudahan yang sama, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup di permukaan bumi akan binasa. Kesudahannya itu adalah kepada tiada. Semuanya akan menuju kepada kesudahan yang sama. Itulah yang namanya mati. Jadi dengan tiga kesamaan yang telah saya sebutkan tadi, ini diantara daripada asbab yang mampu untuk memotivasi dan juga yang mampu untuk melahirkan sifat-sifat mulia daripada manusia. Kemuliaannya seketika dengan kita memiliki sifat tawadhu, hormat menghormati, harga menghargai, mulia memuliakan. Kemuliaan daripada manusia saat ketika mau tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Kehormatan dan kemuliaan daripada manusia saat ketika patuh dengan tuntutan daripada agama, raki'an, sajidan, abidan, mukabbiran, muhallila. Sebagai satu kemuliaan kepada manusia saat ketika dengan kita senantiasa selalu berupaya untuk memasyarakatkan yang baik, untuk senantiasa dengan yang baik, bersama orang-orang yang baik, dengan aktivitas yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan rencana yang baik, dengan tujuan yang baik, dan juga dengan cadangan dan upaya yang baik untuk kita mendapatkan yang terbaik, bersama kumpulan yang terbaik, bahkan bersama manusia yang paling baik nanti di hari akhirat. Itulah dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang seperti itu, ya kita matlamatkan agar dengan kita menjadi ahli khair, akan tergolong dalam kumpulan yang baik di dunia dan maupun juga di akhirat. Dan juga dengan tiga kesamaan yang saya sebutkan tadi, sama asal muasalnya, sama matlamat hidupnya, sama kesudahannya, maka dengan manusia akan mampu untuk menghakis dan juga untuk melenyapkan sifat-sifat yang tercela. Manusia dengan keegoannya, manusia dengan kesombongannya, manusia dengan keangkuhannya, manusia dengan sifat ujub dan riaknya, sum'ah dan takaburnya. Sifat-sifat tercela semacam itu akan terhakis saat ketika dengan kita mengetahui bahwasanya kita daripada asal muasal yang sama. Yang walaupun dengan kita punya kedudukan yang hebat, yang walaupun kita Masya Allah tabarakallah dengan perawakan yang tampan, dengan tubuh yang seksi dan jelita, dengan muka yang manis dan cantik, kita dengan duit, kita dengan harta, kita dengan kekayaan, kita dengan jabatan, kita dengan kedudukan sekalipun, tapi pada waktu dengan kita menyadari sombong dengan siapa, angkuh kepada siapa, ego kepada siapa, yang kalau pada saat dengan kita seorang diri di rumah, kita tidak boleh sombong. Ya kalau pada waktu kita sendiri di bilik tidur kita tidak boleh angkuh. Angkuh itu kalau pada waktu di hadapan orang lain, kalau pada waktu kita bersama kawan, kalau kita pada waktu bersama orang ramai. Apa yang nak kita sombongkan, apa yang nak kita angkuhkan, kenapa kita menjadi ujub, kenapa kita menjadi riya, kenapa sum'ah, kenapa merasa lebih hebat, sedangkan asal muasal kita daripada setetes air mani yang kotor. Boleh berjalan, tak boleh berjalan? Boleh berdiri berjalan, atau duduk saja macam ini, lengoh rasanya duduk macam.
Nah, saya mau dekat dengan abang-abang di bawah tuh, nanti saya hampar sejadah saya di situ. Kawan rasa terlalu tinggi sungguh saya nih. Jadi sama saja daripada setetes mani air yang kotor, biar kameramen ada kerja sedikit, pusing sana, pusing sikit. Bagilah juga tuh Pak Tam, Mak Su, Mak Jang, Pak Atih nampak muka juga dengan live TV Syekh Nuruddin TV yang live sekarang ini dan ditonton oleh beberapa orang sahabat kita yang ada di luar. Jadi mudah-mudahan pada perhimpunan kita di malam hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, bukan nyasakan untuk kita berjumpa. Jadi tadi dikatakan katanya dah kenal dah, memang dah kenal, tapi tak pernah bertemu. Jadi pada malam hari inilah kita berjumpa. Jadi target kita bukan untuk kita berkumpul, target kita bukan kita untuk bersama pada malam hari ini, tapi bagaimana dengan kita akan mendapatkan satu kesadaran. Nah, ini cantik. Itu seperti pilot saja. Saya kalau pada masa nak jadi imam, kalau EJK dah bagi mikrofon yang macam tu kompong, saya akan mundur ke belakang jadi makmum saja. Kalau terpaksa pun sudah terperangkap, terpaksa juga harus jadi imam, saya tak letak di kepala, saya letak di leher saja, saya gantung di sini. Tak terbiasa. Jadi rasa-rasa seperti pilot sedang berhubungan dengan tawar untuk mendaratkan itu juga untuk terbang. Jadi rasa tidak sesuai. Kalau tengok imam pun hati ketawa di belakang. Rasa-rasa tidak sesuai. Itu bagi saya pribadilah. Khair. Jadi muslimat semuanya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang tua seusia orang tua saya seperti orang tua, yang sebaya seperti sanak saudara, yang kecil, yang kanak-kanak seperti anak. Mudah-mudahan detik-detik perhimpunan kita pada malam hari ini kita dapat memahami tentang rahasia hidup dan untuk apa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai fasilitas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kenapa mengaji, kenapa sembahyang, kenapa puasa, dengan zakatnya, dengan tudungnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Kenapa dengan kita tidak diberikan kebebasan? Atau kenapa dengan kita tidak bebas untuk melakukan apa saja? Itu mungkin diantara daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Mudah-mudahan dengan pendahuluan yang saya sebutkan tadi dan ceramah kita pada malam hari ini kita selingi dengan kasidah ya. Jadi dalam 20 menit saya bercakap, nanti kasidah terserah kasidah mana saja, mungkin ya hanananya kah, atau yang dikatakan kasidahnya nyanyiannya orang nyanyian jahiliyahnya kah, atau yang syafa'ah yang madat dikatakan syirik, itu terpulanglah sama mereka. Mau mereka nak bagi nama apa saja, tapi tetap kita kasidahkan ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Katanya itu kasidah nyanyian jahiliyah katanya. Dhaharadinal muayyad biduhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad Dzalikal fadlu minallah. Itu yang nya itu barangkali itu yang jahiliyah. Allah. Tapi kalau yang Allahnya itu dikatakan nyanyian jahiliyah kurang tepat. Khair. Alhamdulillah. Jadi ini kan dengan jubah, mungkin juga dengan selendang, mungkin juga dengan tasbih, mungkin juga dengan rupa, mungkin juga dengan anting-anting, saya sebut anting-anting atau subang, mungkin juga dengan gelang, Masya Allah Tabarakallah, setengah kilo sebelah kanan, setengah kilo sebelah kiri, sini belian tambah mahkotanya Siti Nurhaliza 11 juta. Jadi kadang-kadang kita dengan duit rasa hebatnya tuh ada, mungkin sombongnya karena duit, mungkin akunya kena jabatan, yang kadang-kadang kita perhatikan dalam kehidupan manusia sehari-hari, mungkin karena dengan duitnya agak lebih sedikit, akhirnya kita tidak berkenan untuk menyahut salam daripada orang yang menyalamin kita. Assalamualaikum. Kita tengok macam tu.
Sudah 60 tahun umur tak reti jawab salam enggak? Kenapa? Terhalang daripada jawaban tadi itu gara-gara kena dengan jawatan dan kedudukan. Kenapa? Sebab yang menyalami kita tidak lebih daripada orang biasa. Sementara dengan kita ada datu, kita ada Tan Sri, kita ada Tun, kita ada Kiai, kita ada Baba, kita ada Maulana, kita ada Tuan Syekh, Tuan Guru. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya dengan kita pada saat ketika disalamin sama santri, saat ketika disalamin sama pelajar, saat ketika disalamin sama petugas tol, misalnya assalamualaikum, ternyata dengan kita tidak ada sepatah kata pun yang keluar daripada mulut kita. Enggan, rasa-rasanya akan menurunkan martabat, posisi dan kedudukan kita kalau pada saat dengan kita menyahut salam daripada seumpama mereka. Itu akan terhakis sifat yang semacam itu. Masya Allah, tabarakallah, raki'an sajidan sami'allahu liman hamidah. Oke, Allahu Akbar, sujud. Haji kena duduk. Macam mana dengan seseorang tadi itu mau rukuk, juga dengan sujudnya, i'tikaf di masjid, ke rumah Allah Jalla wa'ala, mundar mandir bolak balik daripada rumah ke masjid, kemana? Kelab malam? Tak, ke masjid. Masya Allah, tabarakallah, Tuhanku, Maulana, Tuhan Syekh, Profesor Doktor, Kiai, Habib, Baba, Koprat, Menteri, Tan Sri, terserah gelar seperti apapun, kalau pada saat kita tahu asal muasal kita daripada setetes air mani yang kotor, tidak menghalang kita untuk kita duduk bersama orang ramai, tidak menghalang kita untuk kita datang ke masjid, tidak menghalang kita untuk kita rukuk dan sujud, tidak menghalang kita untuk kita hormat dan ta'zim kepada sesiapa saja. Jangan tahu, mungkin yang dipandang rendah, mungkin juga yang dipandang sinis, mungkin juga yang kita pandang hina, mungkin tidak lebih daripada seorang pembantu, mungkin tidak lebih daripada seorang miskin, mungkin tidak lebih daripada seorang khadam, daripada seorang amah. Ternyata justru dia yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Akhirnya saat ketika dengan kita berperasaan yang semacam itu, maka dengan kita akan memberikan tumpuan penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya, sehingga dengan kita boleh hormat kepada sesiapa saja. Yang pertama, mungkin barangkali dia kekasih Allah, mungkin barangkali dosa kesalahannya sudah terampunkan, mungkin barangkali dia lebih mulia daripada kita, mungkin barangkali dia adalah yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita, mungkin barangkali asbabnya kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Macam mana manusia boleh seperti itu? Macam mana dengan orang yang banyak duitnya ternyata ada di masjid? Macam mana dengan orang yang tinggi pangkatnya ternyata mau dengan hukum? Macam mana dengan orang yang tinggi kemuliaannya, kedudukannya, posisinya, wibawa dan pengaruhnya, ternyata berkenan untuk bersama orang-orang miskin, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk taat dan setia dengan halal dan haram? Tuh kuncinya, rahasianya, rumusannya itu saat ketika dia mengenal aku dengan mereka dari asal muasal yang sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok samping, Perdana Menteri. Sebelah sini orang yang paling miskin. Yang sebelah sana Tan Sri, sebelah belakang Datu, sebelah situ Koprat. Bagaimanapun pangkatnya, seperti apapun kedudukannya, tetap dengan kesudahan yang sama, gelar itu akan terhakis. Saat ketika sudah kita hembuskan napas yang terakhir dengan lantunan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun daripada orang ramai, Tan Srinya hilang, datinnya hilang, menterinya hilang, gubernurnya hilang, cikgunya hilang, tuan syekhnya hilang. Orang ramai tanya, bila salat jenazah akan dilaksanakan? Orang tak kata bila salat
kepada Bapak Presiden tidak, bukan Bapak Presiden lagi. Bila salat jenazah akan diselenggarakan, jenazah nanti disembahyangkan di mana? Tak ada. Bapak Profesor, Menteri, Gubernur akan disembahyangkan di masjid mana? Tak ada pertanyaan yang semacam itu. Hilang tansrinya. Bila jenazah dilaksanakan atau salat jenazah dilaksanakan di mana? Kesudahan yang sama yang kita matlamatkan dalam hidup kita, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan tasbih kita, dengan segala kebaikan yang kita laksanakan. Macam mana dengan kita mendapatkan penghujung yang elok dengan lantunan zikir la ilaha illallah. Biar seperti apa banyaknya duit, harta, kekayaan, cantik, seksi, mempesona, keilmuan, ubudiah, ketakwaan, harta, jawatan, staf dan kru, jutaan manusia di bawah ujung telunjuknya, kalau tidak mendapatkan penghujung husnul khatimah, apa artinya? Itu yang membuat orang jadi risau dan takut. Yang walaupun dahinya sudah hitam, yang walaupun menangisnya tiap waktu, yang walaupun ibadahnya setinggi gunung, yang walaupun kebaikan tidak ada tandingannya, yang walaupun pendekatannya kepada Allah pada tiap saat, tapi tetap juga dengan kita tidak mengetahui penghujung kita seperti apa. Karena kita tidak tahu penghujung, maka itulah sebagai satu garansi dan juga suatu jaminan agar dengan manusia tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak boleh memandang rendah kepada sesiapa saja. Masya Allah, tabarakallah, hormat menghormati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada waktu kita di majlis, seketika dengan kita beramai-ramai. Tadi kawan-kawan pada masa kasidah tadi itu orang ramai ikut berkasidah tak? Belum lagi kan? Jadi atau masih sibuk dengan WhatsApp-nya lagi, atau dengan Facebook-nya, atau juga dengan SMS-nya. Jadi saya berharap malam hari ini memang malam untuk kebajikan. Untuk urusan SMS hubungan dengan dunia luar kita hentikan untuk sementara waktu. Nanti kita sambung balik. Jangan disibukkan dengan urusan dunia. Sampai di masjid juga, ya Arhamar Rahimin, di dalam masjid dengan handphonenya, di dalam tandas dengan handphonenya, dalam kelambu dengan handphonenya, di office dengan handphonenya, sembahyang pun kalau seandainya boleh mengirim SMS, kita akan kirim SMS pada waktu kita sembahyang. Sebab kata sebagian fuqaha, jari kalau tergerak sedikit macam itu seperti kita menghitung gerakan tasbih, itu tidak membatalkan sembahyang. Mungkin pada suatu ketika nanti karena terlampau tergila-gila dengan handphone tadi itu, sampai main handphone waktu sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mungkin tidak mustahil. Kembali. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan kita pada malam hari ini, satu, kita samakan matlamat kita samakan tujuan kita, wahdatul hadaf, tujuan yang sama, dengan gerak yang sama, dengan tumpuan yang sama. Sebab yang kita targetkan dan juga yang kita cadangkan, bagaimana dengan kita daripada perputaran waktu dan juga daripada perputaran masa, semakin sehari semakin baik, semakin sehari semakin bertambah amal ubudiyah dan pengabdian diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi saya berharap tadi sebagai harapan yang pertama juga, jangan sampai disibukkan dengan alat-alat komunikasi kecuali yang ada hubungan kaitnya dengan pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi pada saat kumpulan tadi itu bersama, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tunggu dulu. Jadi biasanya pada masa mereka bersalawat, ya Imam ar-Rusuli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunya ya akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi,
yang walaupun tegangnya urat leher mereka itu seperti apa, tetap saja kadang-kadang orang ramah tidak ikut menyahut. Antum saja yang menyahutnya, antum yang berkaseda, kalian yang menyahut, kalian yang letih, kalian yang tegang urat leher, sementara yang kita sanjung dan yang kita puji itu adalah insan yang kita semuanya mengharapkan syafaat pertolongan daripada beliau nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena berbagai faktor. Faktor pertama mungkin karena kita tidak tahu sahutannya. Faktor yang kedua, dengan kita beranggapan itu adalah grup yang mengasidahkannya. Faktor yang ketiga, masa dengan aku, takkan dengan seumpamaku ikut salawatan dengan budak-budak kecil itu, takkan dengan aku ikut berkasidah dengan mereka. Tuh tak ada datu, tuh tak ada tan seri, tuh tak ada gelar, duit tak ada, kereta tak ada, kawin belum, rumah pun juga tak ada, semuanya tak ada. La ilaha illallah. Jadi kalau dengan saya ikut kasidahan dengan mereka, ikut melantunkan sanjungan dan pujian, seakan-akan seperti dengan kita menurunkan martabat dan kedudukan kita. Itu satu pahaman yang tidak betul. Kenapa? Sebab kena dengan kita mendambakan mahabbah. Kalau dengan perumpamannya, kalau pada itu dengan bagi Nabi hadir pada pertemuan kita di malam hari ini di majlis bersalawat, saya beberapa waktu menghadiri atau beberapa kali hadir dan sekaligus juga menyampaikan tausiah, di antaranya di Yuniza di Terengganu pada beberapa bulan yang lalu, Yuniza bersalawat, atau juga pada 2 malam yang lalu, malam kemarin 2 malam yang lalu di Lundu, Sarawak, mana Cigo Soekarno, Sarawak, kucing, Ludu bersalawat. Jadi pada awal saya datang situ, masya Allah tabarak, anak-anak remaja yang dengan handphonenya, dengan WhatsAppnya, dengan Facebooknya, dengan SMS-nya, sementara yang tertulis terpampang di depan pentas, Ludu bersalawat. Ludu itu kampungkah, masyarakatkah, atau pentaskah, atau dengan penduduknya? Jelas yang dimaksudkan dengan Ludu bersalawat bukan daerahnya, bukan kulinnya, bukan sungai petaninya. Yang kita maksudkan adalah penduduk dan juga dengan orang-orang yang duduk di sana. Jadi dengan kita nak luangkan waktu yang memang betul-betul waktu kita selama tidak kurang daripada dalam 2 jam untuk kita melantunkan salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh bersama-sama? Macam mana kita boleh sama-sama bersalawat? Macam mana kita boleh sama-sama berzikir? Macam mana kita boleh sama-sama bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik? Tidak ada yang terkecuali malam hari lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu kalau pada waktu kedudukan, jawatan, pangkat, terharta, dan juga kekuatan dan tenaga terhakis dan terpadamkan dengan 3 kesamaan: sama asal muasal, sama matlamat adalah untuk ibadah, dan sama kesudahan akan mati. Alhamdulillah, akhirnya mau juga datang ke masjid. Ya Arhamar Rahimin, sebab masjid tidak semuanya seperti Masjid Putrajaya. Tidak semua masjid yang ada di negara kita bentuknya seperti masjid besi. Tidak semua masjid yang bentuknya seperti dengan masjid negara. Masjid besi, Tuan Haji, ibu-ibu, bunda semuanya, masjid besi itu menelan biaya tidak kurang daripada dalam 400 juta. Masjid Kampung Kulim, Masjid Kampung Kota Kupang ada dalam berapa puluh juta, tak sampai 1 juta. Kalau kita masuk ke masjid itu, masuk daripada pintu mana saja, itu boleh jadi nanti dengan kita balik tersesat. Ruang induk sembahyang itu agak mana? Kalau kita masuk tanda, kadang-kadang kita tidak tahu jalan keluar. Naiknya pakai eskalator. Ayo, masjid mana di Kupang yang pakai eskalator? Tak ada. Tuh masjid yang di Putrajaya,
Masjid yang satu lagi, Masya Allah tabarakallah, pemandangannya tasik, cantik, indah, bagus. Betul-betul serono, kita rasa tenang, bening, nyaman. Tatapan pandangan mata kita melihat, tidak ada yang tidak keru-keruan. Semuanya cantik, semuanya tersusun, semuanya tertata, semuanya rapi. Masya Allah tabarakallah. Jadi orang-orang koprat, menteri-menteri, orang-orang kerajaan untuk sembahyang di sana tidak ada masalah. Tapi ketika beli kampung, lampunya malap lampunya, remang-remang tuh. Lampunya remang-remang, nyamuknya ramai nyamuk beretikaf di dalam masjid tuh. Ramai. Banyak, nyamuknya banyak sekali yang beretikaf dalam masjid. Tambah lagi dengan lalatnya. Masjidnya remang-remang. Kemudian dengan imamnya, Masya Allah tabarakallah, tidak jelas bacaan yang mana yang mustaqim, hanya king saja ujungnya. Masya Allah tabarakallah. Kapetnya belum lagi sujud, baru rokok saja sudah bersin. Itu baru rokok. Begitu sujud sisma, Masya Allah tabarakallah. Itu yang kadang-kadang membuat orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan segan untuk datang ke masjid. Tambah lagi nanti dengan Pak So, dengan Pak Tam, dengan Pak T, dengan Pak Jau, Pak Ru, yang semuanya orang-orang miskin. Saya Tan Sri duduk dengan Pak Tam di masjid sekali. Mana boleh, itu tidak akan mungkin, mustahil. Akhirnya kena dengan keegoisannya, kena dengan jawatan dan kedudukannya, kena dengan pangkat, harta dan kekayaannya, itu menjadi penghalang untuk kita datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan di target kita yang pertama, kita bukannya sakatuk berkumpul, tapi bagaimana dengan perhimpunan yang seperti ini, sejumlah dan seramai kita yang hadir, paling tidak dalam 2/3, kalau tidak semuanya, subuh tidak tertinggalkan. Subuh kita laksanakan secara berjamaah di masjid dan juga di surau-surau, di masjid-masjid yang berdekatan dengan rumah kita masing-masing, dengan seruan dan juga dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat menyeru kepada kita, hei ibna Adam, wahai anak-anak manusia, ayo bersegera, ayo cepat-cepat padamkan, ayo cepat-cepat padamkan api neraka yang telah kalian nyalakan dengan perilaku, tingkah laku, dengan perbuatan, dan juga dengan perangai yang kalian lakukan sendiri, di mana dengan melaksanakan sembahyang berjamaah secara khusus, itu diantara daripada matlamat dan juga tujuannya, selain daripada ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, untuk memadamkan kilapan api neraka yang akan menantikan seseorang nanti pada hari kiamat. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan dengan pangkat, jawatan dan kedudukan, Masya Allah tabarakallah, Haji Faris datang daripada Al-Ustaz, jauh. Abang datang daripada Penang, jauh juga. Mudah-mudahan perjalanan yang jauh daripada Penang dan juga yang jauh daripada Al-Ustaz, itu diantara daripada langkah-langkah yang akan menyejukkan hati baginda, dan diantara daripada langkah-langkah yang akan mengangkatkan martabat, kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah. Jangan sampai gara-gara kena jawatan, gara-gara kena kedudukan, gara-gara kena harta, gara-gara dengan pangkat menjadi penghalang kita daripada kebajikan. Justru kalau boleh dengan bahasanya, kalau seandainya orang miskin tidak ke masjid, kalau seandainya orang-orang miskin tidak berzikir, kalau seandainya orang miskin tidak melaksanakan ubudiyah kepada Allah, mungkin ada wajarnya. Sebab kata mereka, kalau kami tak ke masjid, mungkin barangkali bukan kami katakan wajar, tapi rasanya kalau berbicara tentang nikmat, anugerah, pemberian, dan juga dengan penghormatan yang Allah bagikan kepada orang-orang tertentu yang sesampingan rumah dengan saya, itu Tan Sri keretanya Jaguar, Mercedes S-Class, BMW, Rolls Royce, Alza, itu yang paling
bawah, yang paling di bawah. Masya Allah, yang semuanya kereta mewah. Tuh Pak Haji yang kaya tuh pun tak ke masjid. Tuh dengan Tan Sri tak datang ke masjid. Itu dengan yang punya jabatan tinggi pun juga tidak berjamaah. Jadi satu perkara yang pelik. Bagaimana orang yang mendapatkan yang paling banyak daripada Allah, tapi tidak kenal Allah? Paham? Bahasanya paham. Kalau abang tak mau hormat dengan saya, tak nak bagi sesuatu kepada saya, hormat tidak, berikan penghargaan pun juga tidak, khidmah tidak, melayan pun juga tidak, wajar-wajar saja saya pun tak bagikan sesuatu kepada abang. Tapi kalau seandainya bajunya, pakaiannya, duitnya, rumahnya, motornya, keretanya, alzanya, dan juga dengan jawatannya, itu semuanya daripada saya yang bagi. Takkan abang tak berterima kasih? Takkan abang tidak kenal saya? Takkan abang tidak hormat? Takkan abang tidak ta'zim? Takkan abang tidak layan? Patut tak? Jelas tidak patut. Nah sekarang orang kaya itu dapat kekayaan dari mana dulu? Yang punya jabatan tinggi, jabatannya daripada siapa? Pangkat yang tinggi daripada siapa? Kalau tidak terbukti itu daripada Allah. Campaign, ceramah politik, ceramah lagi, ceramah atas pentas, ceramah untuk mendapatkan sokongan yang terbanyak daripada orang ramai, agar mendapatkan suara yang terbanyak paling tidak dalam 2/3 suara, yang menggerakkan hati orang ramai untuk memangkah kita tuh siapa? Allah. Satu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua, orang ramai tadi mau pangkah kita, sokong kita, dukung kita, karena ihsan daripada kita. Kita bagi duit, kita bagi ketupat, kita bagi kain, kita bagi ikan kering. Saya bukan orang politik, cuman tahu politik sikit-sikit sebanyak lah. Ada yang bagikan kering, ada yang bagi kain, ada yang bagi bantal dengan tilam, ada yang bagi kapet, ada yang bagi duit, ada yang berjanji pangkaku kompong kalau saya menang 1.000 ringgit akan menyusul. Masya Allah, tabarakallah. Baik duit maupun ceramahnya, tenaganya, sokongannya, jawatannya, semuanya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Mana buktinya? Setelah dengan pengorbanan yang sedemikian rupa tadi itu, habis berjuta-juta, campaign saban malam, doa saban waktu, yasin 41 kali, salat hajat tiap masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana? Di Stadium Bukit Jalil. Sembahyang hajat supaya kita menang. Masya Allah, tabarakallah. Belanja banyak, ceramah banyak, pengorbanan banyak, semuanya banyak. Ternyata pada hari pilihan raya, bertepatan 5 hari bulan 2013 yang lalu, la ilaha illallah, kalah 16 suara. 17.677 dengan 17.759. Beda suara katakan saja dalam 60-an saja. Kenapa tidak menang? Kenapa kalah? Pada yang hak yang bertanding tadi itu, yang melawan, campaign tak banyak mana, doa pun tak banyak mana, santai-santai saja. Berarti kemenangan itu datangnya daripada Allah. Duit, ayo akhwan, jawab duit itu daripada mana dulu? Tak apa, jadi berdiri lagi lah, sama-sama letih lah ni. Duit daripada mana datangnya? Duit datangnya daripada Selkom, datangnya daripada Maxis, Selkom, Maxis, tuh dengan Facebook dan juga dengan peralatan komunikasi lainnya tuh dalam berapa billion duit. Udaranya Allah. Cuacanya Allah, mataharinya, planetnya, bulannya, mataharinya daripada Allah. Oh, saya bukan terlibat di situ, saya penyawit.
Saya punya kelapa sawit banyak. Oke, kelapa sawit yang banyak. Siapa yang menumbuhkan kelapa sawit? Siapa yang menyuburkannya? Kenapa? Di Lahad Datu merupakan tanah yang paling elok untuk kelapa sawit. Saya sudah sampai ke Lahad Datu. Bukan tengok orang berperang, tidak. Lahad Datu di Kucing, di Kiki. Kota Kinabalu. Siapa? Tuh tubuh tuh, masya Allah tabarakallah. Nih yang ini nih, ada yang subur, ada yang tak subur, ada yang berbuah, ada yang tak berbuah, ada yang lebat buahnya, ada yang sedikit buahnya, ada belum sempat berbuah lagi, belum sempat bertunas lagi, ternyata sudah mati. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang matikan? Siapa yang menyuburkan? Kemudian pula dengan tanahnya, tanah yang ini sesuai untuk rambutan, ini untuk durian, ini untuk manggis, ini untuk cempedak, ini untuk mata kucing. Apa mata kucing? Buah juga kan? Ada buah mata kucing kan? Tanahnya daripada Allah, tubuhnya daripada Allah, lebatnya daripada Allah. Itu kekayaan. Dari mana lagi? Air, daripada ikan, daripada Allah juga. Emas, biji besi, arang besi, semuanya itu ada daripada Allah Jalla wa'ala. Maknanya kekayaanku adalah daripada Allah. Kalau kekayaannya daripada Allah, ilmunya daripada Allah, jabatannya daripada Allah, kedudukannya daripada Allah, patut orang tadi itu taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Raki'an, sajidan, adil, bijak, ramah, mesra, bagus, hormat, ta'zim, tawadhu. Masya Allah tabarakallah. Kenapa? Kalau dengan tawadhu, asal muasalnya daripada setetes air mani yang kotor dan akan menjadi bangkai yang bosok, bulak-balik antara dunia dan mati, bulak-balik antara hidup dan mati, dengan membawa najis ke sana dan kemari. Semakin buncit perutnya, semakin banyak najisnya. Masya Allah. Jalan. Kenapa? Jalan macam tu, jalanlah yang elok. Mentang-mentang badan besar, perut buncit, berarti najisnya banyak daripada orang lain. Sombong kenapa? Tidak sepatutnya. Jadi kita simpulkan, semakin banyak nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya semakin bakti, semakin setia, semakin patuh dan juga semakin taat kita kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyan,
والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا حسن والحسين لنا بالقرى العين يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا دوا يا أصحاب الكمال والأمر بمن علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sebuah hospital ataupun juga klinik, atau katakan saja ada terdapat beberapa orang daripada pelajar kita yang sakit. Mesti dengan cigu-cigunya atau juga dengan guru-gurunya rasa risau dan bimbang itu ada. Takut kalau penyakitnya nanti ketularan. Mungkin ketularan kepada kita, ketularan kepada anak kita, atau ketularan kepada sesiapa saja. Itu peranan penyakit dalam kehidupan manusia. Khair. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin yang ngikuti live malam kemarin tidak mengikuti pengajian subuh di Masjid Luduk. Saya perhatikan di masjid itu, setelah salam ke kanan dan ke kiri, jamaahnya tak ramai mana. Yang berhimpun di dewan ribuan ramai. Tapi subuh harinya saya katakan oke. Tadi malam saya diinformasikan sama EJK, sama pihak penganjur, bahasanya majelis kita, program kita pada malam hari ini bertembung dengan 3 buah majelis. Majelis kita yang pertama, majelis hiburan yang kedua, majelis apa yang ketiga. Itu yang menurut EJK membuat kehadiran tidak sampai membanjir keluar, yang walaupun dah ramai. Oke. Subuh harinya setelah saya datang ke masjid dan diminta jadi imam, salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya perhatikan, jangankan sampai sepenuh masjid, mungkin dalam sepertiganya saja belum ada. Sekarang subuh hari ini kita bertembung dengan apa pula? Karaoke tidak ada, dangdut tidak ada, dansa tidak ada, hiburan tidak ada, panggung wayang pun juga tidak ada. Kenapa jumlah bilangan kita hanya setakat tidak lebih daripada dalam 3 sapan saja? Jadi kata mereka sebelumnya, sebab kita di Ludu, peratus umat Islam di sana tidak lebih daripada kira-kira dalam 14% saja. Jadi kalau dengan totalnya daripada penduduk yang di situ, kira-kira
kira-kira dalam 20-an ribu orang sahaja. Itu kata mereka. Khair, sejak daripada kita mengenal Islam, mungkin daripada ibu bapak yang beragama Islam, kenapa dengan kita masih belum mampu untuk menularkan Islam, kebaikan, 2 kalimat syahadat kepada orang ramai? Ini dipahami, jangan bersimbang, dipahami. Partai-partai Islam ada di sana sini, orang-orang Islam ada di sana sini, perhimpunan-perhimpunan Islam ada di sana sini, organisasi-organisasi Islam pun juga ada di sana sini. Tapi kenapa dengan kita masih belum mampu untuk mengislamkan atau untuk mencuit hati non-muslim agar bergabung bersama kita dengan kalimat la ilaha illallah? Teknologinya ada, duitnya ada, kekayaannya ada, politiknya ada. Tuh dengan pelatihan komunikasi, itu dengan duit dan harta, itu dengan apartemennya, itu dengan banglonya, itu dengan keretanya, itu dengan kekayaannya, itu dengan jabatannya, itu dengan kedudukannya. Kenapa peranan orang Islam atau peranan kaum muslimin sekarang ini, dewasa ini, masih belum mampu untuk mempengaruhi non-muslim, orang-orang kafir yang hidup bersama kita? Saya tidak dikatakan Malaysia, Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu ramai, kenapa masih belum mampu untuk menularkan kalimat syahadat atau juga agama Islam kepada orang-orang Dayak seperti di Kalimantan, atau pada suku Iban seperti di Sarawak dan juga di Kota Kinabalu, atau juga dengan suku-suku lainnya. Padahal kalau dengan kita nak membanding-bandingkan antara keadaan dengan keadaan, Masya Allah tabarakallah, bermula daripada satu orang insan yang bernama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kemudian kepada 10 al-asyarah, 10 orang sahabat Nabi kita yang pertama, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Talha, dengan Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dengan Sayyidina Abdullah Talha bin Ubaidillah, dengan Sayyidina Zaid, dan juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita yang menyusul. Kalau kita pelajari dan kalau kita simak bersama perjalanan sejarah nubuwah, baik pada waktu Nabi kita di Mekah ataupun juga di Madinah, kalau berbicara dengan politik bukan dengan mereka. Kalau berbicara tentang keuangan pun juga bukan dengan mereka. Kalau berbicara dengan pertahanan dan persenjataan pun juga bukan dengan mereka. Kalau berbicara dengan teknologi pun juga bukan dengan mereka. Kalau berbicara dengan jumlah bilangan yang ramai pun juga bukan dengan mereka. Tapi macam mana Islam boleh bergerak? Kenapa sampai hati orang ramai itu tercuit? Masya Allah tabarakallah, ya arhamar rahimin. Duit tak ada, jawatan tak ada, pangkat tak ada, di segi pentakbiran pun juga tidak semantap pentakbirannya mereka, teknologi tak ada, kedudukan pun juga tidak ada, serba kurang, serba tidak punya. Kalau kita memperhatikan keadaan di Masjid Nabawi, terdapat sejumlah sekian ramai yang kalau pada waktu makan di waktu pagi, siang harinya atau petang harinya tidak akan makan. Bahkan dengan bagi Nabi pun juga seperti itu. Diriwayatkan dalam beberapa buah hadis tidak pernah kenyang sampai 2 kali berturut-turut. Renung sejenak. Tapi macam mana mereka boleh berjaya? Apakah kira-kira Nabi kita campaign ke sana dan kemari? Ya memang. Tapi apakah Nabi kita pernah menyogok? Nabi kita bagi duit? Nabi kita agak ajak orang agar melompat politik? Nabi kita berkampanye? Tak pernah berlaku. Tapi kenapa ramai orang yang memeluk agama Islam pada saat itu, dan juga dengan kumpulan daripada para sahabat? Setelah kita selidiki, ini yang saya katakan pada malam hari itu. Ternyata setelah kita kaji, oh Masya Allah tabarakallah, ternyata umat Islam dewasa ini telah melengahkan, telah mengabaikan suatu kekuatan yang tidak ada tandingannya,
yaitu kekuatan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Orang Islam hanya sebagiannya saja yang melaksanakan sembahyangnya secara cukup. Orang Islam hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan sembahyangnya secara berjamaah. Orang Islam hanya sebagian kecilnya saja yang melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya. Jadi pada saat ubudiyah kita seperti itu keadaannya, zikirnya tidak, tasbihnya tidak, imam di masjid setelah salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-fatihah, amin 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 amin, panjang sekali. Zikir tidak dibaca, tasbih tahmid tidak dibaca, ayat kursi tidak dibaca, doanya saja panjang sampai ke rantau panjang. Coba tengok. Jadi bahasa sederhana, orang yang sakit penyakit boleh menular, sepatutnya cahaya iman, cahaya yakin, cahaya ubudiyah, cahaya sembahyang, cahaya puasa, cahaya zakat, cahaya zikir, cahaya tasbih, cahaya takbir, sepatutnya itu terpancar kepada non muslim sehingga tercuit hati mereka untuk Islam. Kalau tidak ditaskil, kalau tidak ditargib, kalau tidak diancam, kalau tidak disuruh sekalipun, hati mereka terpancing dan terpanggil dengan kalimah la ilaha illallah. Bila kalau pada saat umat Islam yang walaupun jumlah bilangannya tak ramai mana, itu telah melaksanakan ubudiyah mereka kepada Allah dengan baik, dengan iman dan yakin yang mantap, dengan amal ubudiyah yang sempurna. Kenapa? Sebab kalau kita ada cahaya, macam mana kita nak beri penerangan kepada orang lain, Bang? Kalau badan saya ini gelap, kenapa cahaya boleh menerangi? Karena dia terang. Ini sekarang dengan kita-kita yang sederhana pun kita tinggalkan. Yang nakkan Islam pun tidak melaksanakan Islam. Bicaranya secara syumul, bicaranya secara kapa. Itu kita dengar atas pentas-pentas politik. Nakkan Islam yang sempurna, nak tegakkan negara Islam, nak laksanakan syariat Islam, nak laksanakan hukum-hukum Islam. Jadi kata salah seorang daripada mereka, macam mana boleh tegak hukum Islam di sebuah negara sedangkan dalam anggota tubuhnya saja masih belum tegak. Sembahyangnya pakai songkok bukan wajib, tapi Nabi kita tidak pernah melepaskan songkok atau sorban pada sembahyang. Ambil, masukkan dalam WhatsApp. Apa? Tunggu dulu, saya kemaskan dulu rambut saya betulkan dulu, nanti tak kemah, nanti sama kemah dulu. Allahu Akbar, tangkap terus. Tak kesah. Coba tengok nih, istimat. Jadi macam mana kita nak tegakkan syariat hukum, sedangkan pada waktu kita bersolek kiri dulu, ini salah. Kalau pada waktu kita nak sikat rambut, kita sikat yang hak kanan terlebih dahulu. Setelah yang hak kanan dikemas cantik dan rapi, baru dengan kita menyisir, menyikat yang hak sebelah kiri. Kemudian pada waktu kita berwudu, pada waktu kita mandi, pada waktu kita berpakaian, dan juga pada waktu kita melaksanakan aktiviti-aktiviti kita sehari-hari, yang ternyata kalau secara telitil, yang ternyata kalau kita pelajari satu persatu ada panduannya daripada sunnah-sunnah baginda Nabi, atau juga ada panduannya daripada Al-Quran dan hadis, tapi ternyata kita umat Islam tidak melaksanakannya. Jadi saya perhatikan betul pada sebuah hari itu imam baca waladhdallin dengan lantunan suara yang merdu sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih ramai daripada jumlah kita yang hadir di Masjid Nabawi, itu sampai kedengaran gaung, gema, takmin, amin daripada Masjid Nabawi, suara daripada Rasulullah, suara daripada para sahabat, gema suara juga daripada para malaikat, yang itu pun kita tinggalkan. Sampai amin pun kita tak larang.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Waktu kita makan keripap, makan donat, dan juga makan roti canai atau juga makan roti Arab, sambil makan sambil merokok, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tangan kanan kita dengan rokok, tangan kiri kita dengan donat atau juga dengan keripap. Itu diantara daripada ajaran Islam. Memang mereka nak kata itu kecil, betul kecil. Tapi kalau dengan yang kecil pun kita tak buat, bagaimana kira-kira kita dengan yang lebih besar daripada yang kecil? Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tidak bersumpah, tapi terangkat sumpah juga pada pagi hari itu, demi Allah, kalau kita mau melaksanakan ubudiyah sembahyang kita secara khusus, secara berjamaah, yang di surau ini, yang di masjid ini, jumlah bilangan jamaahnya pada tiap waktu, selama kita melaksanakan sembahyang Jumat, kalau kita tidak berkempen ke sana dan kemari pun, orang non-muslim, orang-orang kafir akan tertarik dengan agama kita. Kenapa? Karena kita berjalan dengan cahaya. Nih seperti ini nih, katakan saja ada cahaya iman, ada cahaya yakin, ada cahaya yakin, ada iman, ada muraqabah, ada sabar, ada ibadah, ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Maka kemana saya kita berjalan? Saat kita berjalan seperti ini, mereka akan ternampak. Kalau tidak nampak dengan mata kepala mereka pun akan nampak dengan pandangan mata hati. Secara tidak kita sadari, ternyata dengan kita jadi ikutan, ternyata dengan kita jadi panutan. Tidak percaya. Nih haji ini orang tablik nih. Saya cari orang tablik dulu di sini. Sekejap lagi nanti pada bulan 9, 10, 11, 1 hari bulan yang akan datang, pada Tuhan akan datang. Tepatnya 9, 10, 11 hari bulan 1 2015, Ijtima Jamaah Tablik di Tunggi, itu aja. Tunggi, betul sebutannya. Oke. Itu sampai 3-4 jutaan yang berkumpul. Orang tablik tidak pernah menyogok, tidak pernah berkempen, bahkan tidak ada presidennya, tidak ada setiausahanya, tidak ada duitnya. Tapi ini cerita daripada teman-teman yang sampai ke sana. Katakan saja seperti di Pakistan dan juga seperti dia, markas-markas di sana, tiap waktu, tiap sembahyang tuh dengan orang ramai yang jumlah bilangan yang sembahyang situ kadang-kadang sampai 5-6 ribuan, semuanya mereka bagi makan. Dari mana duit? Masya Allah, tabarakallah. Baru ini saya dapat informasi yang cantik sekali dengan informasi yang pertama. Jadi sebelum diadakan Ijtima diadakan di mall mana, atas pentas mana, sekolah mana, stadion mana? Itu tidak lebih daripada sawah, padinya dipanen, sudah dipanen, lokasi tanaman tadi itu, lokasi padi tadi itu akan dijadikan sebagai tempat ijtima'nya mereka. Mereka berhimpun di situ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi katanya pada suatu ketika, dengar yang ini. Pada suatu ketika, daripada pihak kerajaan ingin membantu jamaah tablik untuk mengadakan ijtima, sehingga dengan mesin padi masuk, tergilas, keluar, masuk jadi padi, tinggal masukkan ke dalam lori saja lagi atau dalam trailer saja lagi. Jadi pada saat ketika dilihat oleh Syekh Abdul Wahab, salah satu daripada surat tablik, kata boleh tidak, mesin tak boleh masuk, kita tidak gunakan alat, kita nak gunakan tangan-tangan yang berberkat, tangan-tangannya santri, tangan-tangan yang senantiasa takbir dengan aturan Allahu Akbar. Santri yang senantiasa dengan salat jamaahnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, itu tangan yang berkat, itu yang akan menyediakan tempat untuk ijtima yang akan datang. Satu, setelah ijtima akan dimulakan, maka presiden atau dengan Perdana Menteri Nawaz Sharif menghantar beberapa batalion polis, tentara untuk mengamankan perhimpunan jamaah tabligh yang beberapa hari tadi itu. Jadi pada satu kata Maulana Syekh Abdullah, tak nak polis, tak nak tentara, tak nak semuanya.
Jadi masih juga dipaksa-paksakan. Tapi ini kan istimewa yang mengumpulkan sekian juta manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya bersambung sampai 2 km kadang-kadang panjangnya jamaah. Ayo, masjid mana? Di Indonesia kah? Malaysia kah? Nusantara Selatan? Tidak ada perhimpunan yang seagung itu. Perhimpunan tak ada anggaran, budget tak ada, presiden tak ada, bendahari tak ada, tapi orang bagi makan semuanya dalam beberapa hari. Bahkan tiap waktu 5.000 jamaah semuanya makan. Dari mana duit tadi itu? Mereka hanya mengatakan Allah yang maha mengatur. Apa yang saya maksud? Setelah dipaksakan juga, yang bagaimanapun harus ada pengawalan daripada pihak polis. Dengar kata-kata ini. Jadi kata Maulana Syekh Abdul Wahab, oke, polis tak apa, tentara tak apa, tapi jangan dekat dengan lokasi perhimpunan. Sebab saya khawatir dengan orang yang tidak betul sembahyangnya, dengan orang-orang yang senantiasa menyakiti dan menzalimi orang ramai, itu akan menghalang doa permohonan kita kepada Allah, atau akan menghalang rahmat akan turun kepada kita-kita yang berhimpun. Itu rahasianya. Dan itu memang betul. Maka dengan mereka tadi itu, yang walaupun celananya sampai ke tengah petis, kemudian beli obat gigi dengan bros gigi pun nampak seperti tak ada duit, sehingga mereka guna kayu siwak macam tuh, bawa kompor gas kadang-kadang ke sana dan kemari. Tapi Tok Goro yang lebar jubahnya, atau juga dengan orang-orang korporat, atau juga dengan ahli-ahli politik Islam sekalipun, itu kalau pada masuk waktu sembahyang, apalagi kalau pada saat kita sedang berada di pekan, sedang berada di gelap malam, ternyata mereka justru yang mengumandangkan azan. Tengah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini coba tengok nih. Ini jasad manusia muslim yang bergerak dengan pancaran cahaya, boleh mencuit hati orang ramai untuk Islam. Mereka sembahyang. Mana? Di airport Prancis, tengah jalan. Tak ada tempat untuk sembahyang di situ. Kiblat nggak tahu. Mana arah kiblat? Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana kalian menghadap, di situlah anugerah Allah. Allahu Akbar. Takbir, qiyam, rukuk, tidal, sujud, salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Berkerumun orang Prancis. Ini apa nih? Ini senam aerobik? Bukan. Jogging? Bukan. Latihan karate? Bukan. Tinju? Bukan. Gusti, habis apa yang kalian lakukan tadi itu? Itu adalah kewajiban kami terhadap Sang Pencipta. Itu yang namanya sembahyang. Saat ketika sembahyang tadi itu bergerak, saat ketika iman dan yakin tadi itu bergerak, saat ketika amal ubudiyah tadi itu bergerak, kalau kita tidak berkempen pun dan tidak mengajak orang ramai untuk Islam, hati non muslim akan tercuit untuk mengenal Islam. Mana buktinya? Kembali pada sejarah. Kembali kepada sejarah Nabi kita, duit tak ada, harta tak ada, jamaah tak ada, organisasi tidak ada, kekuatan tidak ada. Tapi kenapa semakin hari semakin bertambah? Kita ada duit, kita ada harta, kita ada kekayaan, kita ada usaha, kita ada dakwah. Tapi kenapa kita tidak berhasil? Sebab iman yang tersemat di dalam hati kita tidak kita dandan dan tidak kita solek, tidak kita hias dengan amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sahabat Nabi kita selepas sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yazkurunallah. Dengar ibu-ibu, matam, matih, paru, panjang, selepas sembahyang subuh seperti kira-kira 50 tahun yang lalu, yatamayaluna, mereka lenggang-lenggok dengan zikir seperti dengan tamayul, lenggang-lenggoknya dahan dan kayu yang ditiup oleh angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidupkan di madrasah ini, hidupkan di madrasah ini. Insya Allah bukan lagi jadi 600, akan menjadi 1000, 10.000. Tapi tidak mesti dan tidak perlu
dengan jumlah bilangan yang ramai, dengan kuantiti yang ramai, yang penting kualitinya. Yang walaupun sedikit jumlah bilangan santri kita, tapi salah satu daripada mereka mampu untuk memancarkan nur iman dan yakin. Kenapa? Sebab nur iman dan yakin itu akan terpancar saat ketika dengan amal ubudiyah senantiasa dan selalu bersama kita. Mereka tidak akan tertarik karena ekonominya kita, negara mereka lebih kaya, politik mereka lebih mantap, persenjataan mereka lebih hebat, pertahanan mereka lebih kuat, segala-galanya dengan non-muslim. Ayo, sebutkan saja negara-negara Islam sekarang ini. Kira-kira apakah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina itu tidak termasuk negara Islam? Tapi kan Indonesia, Malaysia, Saudi, Qatar, Kuwait, Mesir yang menandingi kecanggihan teknologi Amerika. Dengan Eropa kita ketinggalan, dengan Amerika kita ketinggalan, dengan Rusia kita ketinggalan, ekonomi kita ketinggalan, politik kita ketinggalan, perjalanan kita ketinggalan, semuanya kita berada pada urutan yang di belakang. Kira-kira dari sudut mana dan apa yang jadi kebanggaan dan apa yang mencuit hati mereka untuk masuk Islam? Kalau ditengok dari segi ekonomi, ekonomi kita lemah. Ditengok daripada sudut kebersihan dan disiplin, disiplin kita lemah. Kalau kita tengok daripada segi kebudayaan, budaya kita lemah. Kalau kita tengok daripada segi seni, olahraga, dan yang seumpamanya pun juga ketinggalan daripada berbagai aspek. Jadi kelebihan, kekayaan, keperkasan dan kekuatan yang tidak ada tandingannya selain daripada iman dan ibadah itu adalah quwwatul ibadah, ubudiyah kita kepada Allah. Makanya sahabat Nabi kita berhasil. Jadi panglima perang saat ketika melihat pasukan yang sedang bersusun, beratur, blak, dududak. Jadi dengan panglima perang tadi itu saat ketika melihat pasukan yang sudah tersusun ramai, ternampak salah seorang daripada beliau, ternampak salah seorang daripada panglima perang, salah satu daripada prajurit sedang tahajud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyib. Satu saja dia katakan, tahajud daripada seorang tentara, tahajud daripada seorang prajurit, doa munajat dan ibadah daripada salah seorang anggota itu lebih berkesan daripada 1000 orang tentara. Mana ibadahnya, mana zikir dan tasbihnya, mana ubudiyah dan pengabdiannya. Ini kekuatan yang terabaikan. Sebab kalau seandainya dengan teknologi, coba kita tunjuk sekarang ini Jepun, itu Jepun, yang itu Cina, yang ini Jepun pula, yang ini asal muasalnya pun juga daripada mereka. Ini Jepun punya. Oke, sekarang kita pindah kepada Boeing 747, 747, 737, 767, 787, semuanya buatan Eropa, buatan Amerika, maaf. Airbus 330, 320, 350, 380 yang paling besar, muatannya hampir tidak kurang daripada dalam 500 penumpang, itu ternyata buatan Eropa. Kereta Asia yang terakhir, betul, Asia yang terakhir, Pro 2 kancil, Pro 2 Daihatsu, Proton Mitsubishi, kedua-duanya Jepang. Kijang Innova, selidik punya selidik, enjinnya Jepun. Avanza Indonesia produk Jepang. Ekonomi kita, teknologi kita ternyata masih menumpang dengan teknologi yang mereka. Jadi orang Jepun tidak akan masuk Islam karena kita punya teknologi. Orang Jepun tidak akan masuk Islam karena kita tepat waktu. Orang Jepun tidak akan masuk Islam karena dengan kita mempunyai modal yang banyak. Kenapa? Modal mereka lebih banyak, teknologi mereka lebih canggih. Begitulah dengan negara-negara maju lainnya. Kita boleh mencuit hati mereka semuanya dengan iman dan yakin dan dengan amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Posingan terakhir,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبي وقريب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصالح الأمين وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا أكرم الخلق ما نقول قل رجع بكل خير واجتمع الفرع والأصول. قل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا سجود زينة الوجود فطاب عيشي ولا سجود ولا ترنمت بصلاتي ولا سجودي ولا سجود ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوع ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل عليه وسلم. اللهم
Ya man lahu jara indallah innal musina qad ja'u li'anbiya astaghfirullah. Yang terakhir, harapan, permintaan dan permohonan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk menanamkan iman dan yakin, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan pendidikan yang syumul dengan menanamkan keyakinan yang mantap itu daripada para alim ulama. Maka atas nama pribadi saya berharap kepada pengetua sekolah dan juga kepada staf-staf yang mengajar di madrasah diniyah kita di sini. Ini dengan generasi muda. Tuh anak-anak kita, itu putra dan putri kita, ini dengan remaja kita, tidak ada jangan simbang. Kalau tak nak mendengar pun, tapi senyap. Tapi jangan bersimbang. Ini kira-kira nak kita serahkan kepada siapa? Ya kalau pada saat kumpulan yang Allah berikan anugerah, ilmu, ma'rifah, takwa, hikmah, asrar, dan juga sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul, yang mendapatkan jolokan sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul, itu adalah para alim ulama. Yang paling mampu untuk memberikan kepahaman kepada saya tentang ilmu, yang paling mampu untuk memberikan kepahaman kepada saya tentang iman dan yakin, yang paling mampu untuk mendidik saya agar saya menjadi orang yang terdidik itu adalah guru, cikgu, ataupun juga ulama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maka dengan kami merayu, memohon, meminta kepada cikgu-cikgu kami, guru-guru kami, muallim-muallim kami, kiai-kiai kami, baba-baba kami, tuan guru kami, jangan ditinggalkan. Kami jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kalau kalian tinggalkan kami, yang kalian khayalkan untuk wujudnya negara Islam, agar terlaksananya syariat Islam, itu seperti kita menghayalkan suatu perkara yang mustahil. Dengar, pahami supaya tidak salah informasi. Bagaimana kita merayu sebagai rakyat, sebagai orang awam, untuk mendapatkan pendidikan, agar dengan kita yakin, agar iman kita semakin mantap, agar keyakinan kita semakin kuat, semangat kita dengan ibadah, semangat kita dengan zikir, semangat kita dengan pengabdian diri kepada Allah, semangat kita dengan kebajikan. Itu kalau pada saat dengan kita mendapatkan siraman rohani, bimbingan dan pencerahan daripada para alim ulama. Boleh dipastikan kenapa kita jadi orang baik? Asbab musababnya karena kita mendapatkan pendidikan yang memadai. Asbab musababnya karena dengan kita mendapatkan pencerahan dan bimbingan daripada para alim ulama. Jadi bermula daripada ilmu, beranjak kepada yakin, kemudian berikutnya baru pelaksanaan. Tanpa dengan perantaraan ilmu, yakin tidak akan wujud. Tanpa dengan perantaraan yakin, syariat Islam tidak akan terlaksana. Dengar, Masya Allah tabarakallah. Haji letak kamera di sini kenapa? Yang pertama karena tahu ini boleh mempertontonkan dan boleh memperlihatkan teman-teman kita di Malaysia secara khusus
dan boleh bergabung dengan kita pada majlis yang kita adakan pada malam hari ini. Yang ini 1 dan itu 2, samakan. Ini 2 ini samakan. Ini TV Syekh Nuruddin, TNTV, betul? SNTV. Tak apalah, kurang lebih aja. Salah sedikit pun tak apalah. Kan ada Nuruddinnya lah di situ. SNTV, Syekh Nuruddin TV. Karena kita tahu saat ketika dengan kita pasang kamera di sini, teman-teman kita akan boleh mengikuti program yang kita adakan. Dalam waktu yang sama yakin akan boleh diikutin. Akhirnya kita buat. Dah kawin belum? Berapa anak? 5. Alhamdulillah. Rasulullah bangga kalau kita punya anak ramai. Berapa aja anak? 39. Minta maaf, ini agak lucah sedikit, tapi tak lucah mana. Muslimat, maaf. Kenapa kita nak kawin dulu? Tanya dulu, abang nak kawin tak? Kenapa malu? Nak kawin tak? Nah, kalau kita boleh kawin sebelum papa mama, kita kawin lebih awal daripada mereka. Oke, saya nak buktikan syariat Islam itu akan terlaksana tanpa harus berkempen, tanpa harus para alim ulama terjun dalam dunia politik. Tuan Haji boleh bersila tak? Kalau boleh bersila, bersila. Itu adab-adab kita dalam majelis ilmu. Khair, nak kawin, nak kawin. Bahkan kita laki-laki kadang-kadang rasa tidak cukup kalau 1. Kalau boleh nak tambah, apalagi kalau istri dah izinkan. Istri dah bagi lampu hijau. Allahu Akbar, nikmatnya Masya Allah, tabarakallah. Masuk surga kamu ayang. Kamu mendapatkan payung emas nanti hari kiamat. Masya Allah, wah, disanjung, dipuji. Kenapa? Karena istri berkenan untuk mengawinkan lagi. Bukan itu permasalahan kita. Yang saya nak sebut, kenapa? Ini jawaban nih, supaya dapat kita pahami bahasanya. Supaya jangan sampai nanti orang politik katakan Syekh Nuruddin itu katanya ilmunya bagus, tapi itu tidak ada perjuangan. Dengar dulu. Sekarang antum sudah berjuang dah atas pentas politik. Pas sejak daripada tahun berapa? MU sejak daripada tahun berapa? Tidak kurang daripada puluhan partai politik Islam di Indonesia belum tegak syariat Islam di negara kami. Kenapa? Kalau seandainya atas pentas politik, dengan politik Islam akan tegak, oke, kita teruskan. Tapi kalau ternyata itu tidak tepat, oke, dengan kita cari solusi yang lebih bijak. Ini analisa saya. Tapi kita dengari dulu sebelum komplain dan juga sebelum disalahkan. Pendengar daripada seluruh Malaysia silahkan nak komplain kalau tidak sependapat dengan apa yang sampaikan, tapi jangan diambil sekerat-sekerat. Nanti kena gambula kalau diambil sekerat-sekerat. Kata saya macam nih muslimat, kalau kita pada tuh sobo bawa kereta, sobo tengok kanan tengok kiri, kereta tak ada, depan pun kosong, kita keluar pada pukul 4 pagi, lampu merah menyala, apakah kita berhenti atau kita terus saja? Nah itu yang saya katakan, terus saja. Kenapa? Sebab kalau kita berhenti, pertama buang minyak, buang petrol, yang kedua buang waktu, yang ketiga mubatir hukumnya haram. Oh, itu dikatakan Syekh Nuruddin mengajak orang ramai untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Kurang asam. Yang bagi aduan kepada Jakim, bukan Jakim yang kurang asam, yang bagi aduan tadi itu, jangan salah paham, nanti sekeras-keras pula komen pula dalam Facebook. Dengar dulu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang terakhir ini saya berdiri di sini,
Saya katakan, kalau tanpa politik Islam dan tanpa keterbabitan ulama dalam bidang politik, boleh tegak tak negara Islam? Boleh terlaksanakan syariat Islam? Saya katakan dengan sedang suara, iya boleh. Kenapa? Sebab tegaknya negara Islam, terlaksananya syariat Islam itu atas dua unsur yang pertama. Unsur yang pertama ilmu, unsur yang kedua yakin. Kalau tidak yakin, Islam tidak akan dilaksanakan, hukum hakamnya tidak akan dilaksanakan di negara mana saja. Tapi kalau kita ada ilmunya, latar belakang kita, pendidikan kita daripada ilmu agama, daripada ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian dengan keyakinan yang kental, dengan keyakinan yang mantap, syariat Islam berarti surga, hukum hakam Islam berarti surga, hukum hakam Islam berarti rahmah, hukum hakam Islam berarti maghfirah, hukum Islam berarti kesejahteraan yang abadi selama-lamanya selepas kita mati. Itu kita kentalkan, kita yakinkan terlebih dahulu. Kalau ada yakinnya, kalau sudah mantap keimanannya, kalau tidak diperintahkan oleh sesiapapun, hukum hakam Islam akan terlaksana. Dengar rumusannya. Saya buat beberapa misal tadi itu. Karena ilmunya ada, yakin akan dapat diikuti oleh orang ramai, tahu. Yang kedua, yakin, akhirnya kita buat. Macam itu juga cerita kawin tadi tuh. Ilmunya, kalau saya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Biar saban malam, saban hari kita berdoa macam tuh, minta dzurriyyat saleh tapi tak nak kawin, tak akan dapat anak kita. Ingat bang, tak cukup berdoa bang, kena lamar dulu. Tak cukup melamar, kena kawin dulu. Tak cukup kawin, kena berkumpul dulu. Ilmunya ada, ilmunya dengan kawin, dengan menikah, aku akan boleh buat keturunan. Itu ilmu. Yakinnya kita tengok putra putri daripada mak ayah kita, anak cucu daripada karib kerabat kita, bahkan juga dengan kita sendiri. Apakah kira-kira, ini yang saya katakan pono, apakah kira-kira seketika pengantin pada malam pertama untuk mereka bersama ditargib, disuruh atau juga dimotivasi oleh keluarga semuanya, awak jangan lupa ya, nanti kalau sudah dijumpai istri, jangan tinggal senyap, jangan tinggal diam, jangan tawadhu, jangan khusyuk, dengan tadallul, jangan tak pernah. Kenapa benda itu secara semula jadi diana? Mungkin pono sedikit kalau saya sebut, kenapa benda itu beraksi tanpa disuruh oleh mak dan ayah. Kenapa kau peluk dia? Kenapa kau cium dia? Dengan bahasa kesini, kenapa abang berprojek dengan istri abang? Ayo muslimat jawab. Karena yang pertama ilmunya ada, kedua yakin. Dengan yakin tadi itu tak disuruh pun akan beraksi. Karena yakin. Sekarang macam mana kita laksanakan syariat kalau kita tidak yakin dengan pelaksanaan syariat itu bagus? Kita akan selama dunia akhirat ilmunya tak ada. Macam mana nak dilaksanakan kalau tidak yakin? Macam mana nak yakin kalau tak ada ilmunya? Macam mana berilmu? Ulamanya telah melompat kepada dunia politik. Pikir. Jangan langsung komplain, renung. Sebab ini selama tidak kurang daripada 30 tahun saya pikir, saya mengaji, ternyata itu jawabannya. Mana buktinya? Kita buktikan. Sebelum kita buktikan dengan dalil daripada kejadian-kejadian di zaman Rasulullah, kita buktikan dengan dalil sepeda motor. Sana sebut sana sepeda motor, sini sebut motor. Bang, jawab. Gia 1, Gia 2, Gia 3, Gia 4, yang mana yang paling laju bang? Gia 4. Betul bang? Yakin? Seyakin-yakinnya? Siapa yang suruh kita tambah Gia? Sampai 4 Gia habis. Karena kita yakin motor kita tidak akan laju kalau masih pada Gia 1.
tambah gia 2 lebih laju, gia 3 lebih laju lagi, tambah gia 4 130, 160. Oh, Masya Allah, jabar. Masya Allah. Siapa yang suruh? Tak payah disuruh, tak payah diperintahkan, asalkan ilmunya ada. Ilmunya gia 4 lebih laju, tambah minyak lebih laju. Keyakinan yang kedua memang kita buktikan, gia 4 memang laju sungguh. Akhirnya kaki kita main, atau yang di tangan terserah, atau ini gia kereta, Masya Allah tabarak. Tanpa disuruh pindah gia. Kenapa? Karena ada ilmunya. Yakin. Tengok sahabat jalan, kejadian, Waalaikumsalam, Haji, ini berapa? Yang ini 10 ringgit sekilo, yang ini 15 ringgit, tuh 20. Khair. Tapi kata Tuan Haji tadi itu, Encik, bahasa sana mbak, untuk muslimat perempuan tuh mbak, kita sini Encik. Kalau nak yang lebih elok, sila datang ke rumah. Oh, habis dah waktunya, habis dah. 15 menit lagi boleh? Ya kena boleh lah. Dengar aja. Dengar saja. Yang cakap saya sendiri, yang letih saya juga, yang surat besok pun saya sendiri. Allah. Kalau nakkan yang lebih elok, sila datang ke rumah. Maka si perempuan tadi itu kena nakkan buah tamar yang lebih elok, datang ke rumah Tuan Haji tadi itu. Setelah sampai ke rumah, Tuan Haji tutup tikap meningkap, bilik pintu dan lain sebagainya. Ternyata Tuan Haji tadi itu nak merokok wanita yang berkenaan, dipeluk, dicium dan lain sebagainya. Hubungan dan perbuatan yang tidak selayaknya, kecuali dengan pasangan dua laki istri. Tapi tidak sampai kepada tahap merogolnya. Akhirnya pertama, ada ilmu. Ini satu perbuatan salah. Ini perbuatan haram. Ini melanggar ketentuan agama. Ini dimurka Allah. Ini dibenci Allah. Yang kedua, yakin kalau aku tidak dihukum di dunia, kalau syariat tidak dilaksanakan kata diriku, aku akan disiksa Allah nanti pada hari kiamat. Sahabat tadi itu pergi ke masjid menceritakan tentang kejadian yang berlaku. Ya Rasulullah, seorang perempuan aku bujuk, aku rayu sampai datang ke rumahku, sampai aku gauli dia, aku peluk, aku cium, aku raba tubuhnya. Dan selepasnya itu, inilah aku menyesal atas perbuatan yang aku lakukan, dan aku meminta agar dilaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sahabat Nabi kita tadi itu datang tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengancam, tanpa ada yang memerintah? Karena ada ilmu. Yang pertama ada yakin. Yang kedua, kalau hukuman tidak dilaksanakan di dunia, maka aku akan dihukum Allah nanti di akhirat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kita sedang duduk, datang daripada sebelah depan, saya telah melakukan zina ya Rasulullah. Nabi kita tak nak layan, Nabi kita pusing kemari. Datang daripada sebelah sini, Nabi kita pusing ke sana. Datang dari sebelah sana, Nabi kita pusing ke belakang. Datang daripada sebelah belakang, membuat penyaksian 4 kali, minta dirajam, minta dijatuhkan hukuman mati. Kenapa sahabat Nabi kita jadi sedar macam tu? Sebab karena ada ilmu. Ilmunya apa saja? Orang yang berzina kebabit melakukan dosa besar, dan orang yang berzina kalau tidak dilaksanakan hukuman Allah, dan kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk neraka. Yakin dengan siyakin-yakinnya. Akhirnya tak problem, biar aku dirajam di dunia, yang penting aku selamat nanti di akhirat. Kenapa? Karena ada yakin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Ini bukan azan subuh. Belum subuh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Pilih dua. Saya tidak bersumpah, tapi kalau bersumpah pun insya Allah tidak terlanggar sumpah. Saya atas nama Menteri Keuangan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jamaah semuanya ini himbauan daripada Sekolah Adiniyah Madrasah Adiniyah, himbauan daripada Menteri Keuangan, besok sembahyang subuh akan kita laksanakan di tempat ini, dan kami telah mengeluarkan peruntukan senilai tidak kurang daripada dalam 100 juta untuk tiap yang sembahyang subuh berjamaah besok hari akan mendapatkan tunjangan bantuan kerajaan senilai 1000 RM. Minta supaya diwar-warkan, betul, war. Minta supaya diwar-warkan kepada para jamaah yang tinggal di kawasan Baling, kawasan Kobang. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang bawa cucu baru lahir, ada yang bawa anak 9, ada yang bawa tuan yang sudah stroke, ada yang bawa manjang sudah tak boleh berjalan. Masya Allah, penuh 1000. Kalau kita ramai-ramaikan pun mungkin kira-kira kita ada dalam 2000-an atau lebih pada malam hari ini. Ternyata yang hadir tidak kurang daripada dalam 10.000, mungkin lebih daripada 10.000. Kenapa? Tiap orang dapat 1000 bang. Cukup kita beli kamera, cukup kita beli handphone Samsung Galaxy 3. Cantik, Masya Allah, tabarakallah. Dah lama kita nak beli. Yang walaupun kita beli yang second hand, kalau yang baru Galaxy 5 yang baru 2000 ke atas, yang second hand dapat 1000. Alhamdulillah. Yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa kita hadir? Kenapa kita datang? Cucu, cicit, yang sakit, yang sehat semuanya dibawa. Satu, karena ada ilmu. Ilmunya mana? Pemberitahuan tadi itu. Yang kedua, ada yakin. Memang Menteri Keuangan yang menjanjikan beliau bawa uang banyak sungguh. Karena kita yakin besok akan dapat duit. Semuanya pakat datang ke tempat ini. Tapi pada waktu keyakinannya tidak macam itu dengan sembahyang subuh. Salatu khairum minan naum. Belum yakin lagi pahala berjamaah itu 27 kali ganda. Makanya yang datang untuk berjamaah tak ramai mana. Di mana penyakitnya? Di mana halal? Ainal khalalu? Di mana kekurangannya? Kekurangannya karena kita tidak yakin. Tengok sahabat yang yakin jalan ke masjid. Robot. Masuklah sahab, masuk je. Syekh Nuruddin jalan seperti robot. Hei, Haji, tak bolehkah jalan macam ni? Nah, kalau jalan macam ni langkahnya baru dapat 10 kebajikan. Tapi kalau macam ni, yang satu langkah tadi itu boleh 4, dapat 40 kebaikan. Kenapa buat benda macam tu? Karena yakin. Batuk, sakit, kepala sakit, pusing, sakit perut, ya arhamar rahimin, dipapa. Coba tengok, sahabat Nabi kita sampai dipapa oleh 2 orang kawan untuk datang ke masjid. Bukan setakat tak boleh, bukan setakat sakit, dah tak boleh berjalan, kaki terseret, dipapa oleh 2 orang sahabat. Kita jaguar ada. Saya sebutkan kereta kita daripada yang paling bawah. Kancil ada, Kelesa ada, Jin Tu ada, Jin Iprit ada, Isura ada, Ning Bezora pun juga ada, Pesona ada, yang mewah sedikit, Camry ada, Honda Accord pun juga ada, Honda City pun juga ada. Masya Allah, tabarakallah, mewah lagi, Mercedesnya, BMW-nya, Volvo-nya, Lexusnya ada, mewah lagi, Jaguarnya, Rolls Royce-nya, Hamarnya, Hemarnya pun juga ada. Tapi kenapa tak ke masjid? Kalau seandainya seumpama sahabat-sahabat Nabi yang sakit yang datang di papa tadi itu bertanya kepada kita, apa yang tak ada dengan Tuan Haji? Tuan Haji ada datu, ada Tan Sri, banglo besar,
pelayan ramai, tukang masak 3, 4, 5, 6 orang, tukang ayan lain, sidai lain, masak lain, santai, semuanya lain. Tapi kenapa tidak memenuhi seruanku? Apakah ada tempat yang dituju selain Allah? Apakah mungkin dengan kita mengelak daripada kematian? Apakah mungkin dengan kita duduk selama-lamanya? Tidak. Semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seandainya masih belum pasti, kita tetap menghimbau kepada sekolah ustaz, jangan jadi ahli politik ya. Kalau saya jadi politik, tunjuk saja muka saya. Syekh jangan pandai ngomong saja, cakap saja. Ternyata Syekh jadi partai politik mana misalnya. Jadi biar kita dalam dua pendidikan, aktivis-aktivis kita nanti nih, anak didik kita nih yang jadi presiden pas. Ini yang akan jadi aktivis-aktivis muslim. Ini yang bergerak. Kita toto guru, kita mewarnai, kita bagi masukan, kita tanamkan keyakinannya, kita tanamkan imaniatnya, kita tanamkan kesabarannya, kita tanamkan mujahadahnya, kita tanamkan muraqabahnya, perjuangannya. Jadi mereka itu anak didik kita, dan dengan kita pada posisi yang di atas, yang pada percaratan politik. Ternyata anak buah kita tadi itu semuanya daripada madrasah diniyah, tapi ada hijau, ada biru pun juga ada, kuning pun juga ada. Jadi pada saat ketika kita kumpul, hai kumpul semuanya, anak-anak didikku, anak-anak santriku, ini adalah jubli emas yang ke-50 atau yang ke-50 lebih kurang macam itu. Kumpul semuanya. Abang boleh menasihati. Ini yang hasil ini geng-geng hijau semuanya, yang sini geng-geng biru semuanya, yang hasil ini atas pagar. Abang boleh menasihati mereka semuanya. Tapi kalau pada saat abang masuk kepada yang biru, yang kuning tak nak dengar, yang hijau tak nak dengar. Kenapa? Dia barisan, dia pakatan. Tapi kalau pada saat kita netral, karena kita pada posisi untuk memonitor, untuk mengawal, untuk memberikan panduan, untuk memberikan bimbingan, maka semuanya akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kalau tidak pasti, kita coba untuk 50 tahun ke depan, Islam akan tegak di negara kita. Sebab yang tidak dimiliki oleh umat sekarang adalah al-yakin. Ini orang tablik nih, coba saya. Macam mana orang tablik sampai berani meninggalkan kampung, jalan kaki 40 hari naik gunung? Duit tak ada. Masya Allah tabarakallah. Tapi semakin sehari semakin bertambah. Di Malaysia petaling itu 1000 petaling. Markas-markasnya di mana-mana ada sekarang. Kalau kita berbicara tentang lama mana, saya tahu tentang NO atau NU, Nahdlatul Ulama, itu bermula sejak daripada kemerdekaan pada tahun 45-an. Sampai sekarang jumlah organisasi itu insya Allah jumlah bilangannya tidak kurang daripada dalam 40 jutaan anggotanya. Kemudian dengan kita perjuangan Islam kita di sini sejak daripada tahun 50 sekian. Haji tahu Ji? Tahun 50 berapa? Pas 51. Sejak daripada tahun 51 berarti sudah berusia tidak kurang daripada dalam 50 tahunan. Lebih daripada 50 tahun. Tablik itu bermulanya daripada Syekh Maulana Ilyas. Kemudian dengan Syekh Maulana Yusuf. Kemudian dengan Maulana Sa'ad. Terus itu masih pada tahun 70-80-an. Masih jauh terkebelakang. Tapi pengikutnya di seluruh dunia. Kenapa? Karena satu, ilmu. Yang kedua, kalau tak banyak manapun ilmu pengetahuan, ibadah mereka bergerak. Iman mereka bergerak, yakin mereka bergerak. Mereka tak bikin apa-apa, tak pernah menyogok. Tapi kenapa orang nakkan Islam? Sekampungan di Indonesia keluar menjadi murtad. Datang orang-orang tabligh kembali masuk Islam. Bagaimana boleh berlaku semacam itu? Sebab yang datang tadi itu membawa cahaya. Maka kalau tiap individu muslim yang berjalan tak ada cahaya, tak ada ibadah, tak ada jamaah, tak ada zikir, keberadaannya itu gelap semacam itu, tidak mencuit, tidak memancing hati non muslim ataupun juga orang ramai untuk menyertai perjuangan dan pengorbanannya.
minta maaf, ceramah ke sana kemari, sebab saya tak diberikan tajuk ceramah politik, tidak, tajuk pun juga tidak, ma'al hijrah pun juga tidak, umat bersalah pun juga tidak. Akhirnya ceramahnya jadi macam tuh. Apa hanya disampaikan tadi itu, saya pun juga bingung juga apa yang seharusnya saya sentuh. Tapi minta maaf, mudah-mudahan dapat disimpulkan dan juga dapat diambil yang baiknya itu adalah daripada Allah, yang buruk, yang salah, yang janggal itu daripada ketaksiran saya sendiri. Dan saya ucapkan ribuan maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya, yang walaupun sudah hampir-hampir pukul 11 atau sudah pukul 11 masih tetap juga bertahan untuk menunggu. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam hari ini akan menjadi asbab kita berhimpun masuk ke dalam surganya Allah. Zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan akan diseret kumpulan yang akan masuk surga, kumpulan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah dalam berkumpul-kumpulan. Jadi kita akan yang seperti itu, perhimpunan seperti inilah yang insya Allah ini bukan politik, bukan atas pentas politik, bukan ceramah politik. Ini tidak lebih daripada setakat kita saling kongsi mengungsikan pengalaman kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi asbab juga kita akan mendapatkan naungan arasy nanti pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rezeki akan jemput makan semuanya. Kalau tak dijemput pun saya jemput untuk makan ke gerai-gerai makan yang ada di sekitar Kupang sini, dan jangan lupa bayar sebelum balik.